Swastiastu. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum kimia dengan topik yakni daya hantar listrik pada larutan. Sebelum kami mulai praktikum kali ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Dewa Gede Satria Wirabawana, nomor absen 5. Perkenalkan, saya Dewa Kanyoman Karyana, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Dewa Putu Wahyu Kapratama, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Idu Bagus Gede Aditya Lodana, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Komadana Mardika, nomor absen 27. Perkenalkan, saya Theodorus Fidelis Sakamun, nomor absen 39. Nah, adapun alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan kali ini yakni 2 buah baterai 1,5 volt, kabel, lampu senter, 2 buah elektroda karbon, dan di sini kami menggunakan triplek sebagai alasan. Untuk larutan yang kami uji, yang pertama ada larutan garam, larutan cuka, air keran, air deterjen, dan larutan gula. Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dengan pelarut. Berdasarkan jenisnya, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena adanya ion-ion yang bergerak bebas di dalamnya. Selanjutnya, larutan dibagi menjadi dua. Yang pertama, larutan elektrolit kuat, dan yang kedua, larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat memiliki banyak ion, sedangkan larutan elektrolit lemah memiliki sedikit ion. Selanjutnya ada juga pengertian non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik karena tidak terdapat ion yang bergerak secara bebas. Baik, selanjutnya yaitu untuk mengetahui apakah larutan yang kita uji apakah termasuk dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah ataupun non elektrolit, dapat kita lihat pada nyala lampu, apakah lampu itu redup atau terang, dan juga pada gelembung gas yang ada di dalam larutan. Pada larutan elektrolit kuat, gelembung gas yang dihasilkan itu banyak dan nyala lampunya terang. Sedangkan pada larutan elektrolit lemah, gelembung gas yang dihasilkan itu sedikit dan nyala lampunya redup atau bahkan sama sekali tidak nyala. Dan pada larutan non-elektrolit, tidak ada gelembung gas yang dihasilkan dan lampu tidak menyala. Baik teman-teman sekalian, larutan pertama yang akan kami uji coba yakni larutan cuka. Hal yang perlu dilakukan pertama adalah menyiapkan elektroda karbon, kemudian memasukkannya ke dalam larutan cuka. Lalu amati perubahan yang terjadi. Baik, dapat dilihat di sini pada larutan cuka terdapat sedikit gelembung dan juga lampu tidak menyala. Berarti dapat disimpulkan larutan cuka termasuk elektrolit lemah. Baik, setelah dibersihkan, maka kita lanjutkan ke praktek pada air gula atau larutan gula. Dengan cara memasukkan elektroda karbon dan merapikan. Bisa dilihat bahwa pada larutan gula, pada elektroda tidak muncul gelembung-gelembung gas dan lampu tidak menyala. Kesimpulannya, berarti larutan air gula itu bukan larutan elektrolit. Nah, sekarang kami akan menguji larutan deterjen dengan menggunakan elektroda. Dapat dilihat, elektroda karbon mengeluarkan banyak gelembung dan nyala lampu sangat terang. Bisa disimpulkan bahwa larutan deterjen merupakan elektrolit kuat. Baik, pada percobaan yang keempat, kami akan mencoba pada larutan garam. Baik, saya akan masukkan 2 elektroda karbon ke dalam larutan garam. Baik, berdasarkan pengamatan bisa diamati bahwa terdapat banyak gelembung gas pada elektroda karbon dan lampu menyala terang. Dapat disimpulkan bahwa larutan garam termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Baik, untuk percobaan selanjutnya kita akan melakukan uji pada air keran. Sama seperti tadi, kita masukkan kedua elektroda karbon dan amati apa yang terjadi. Bisa dilihat pada elektrodanya tidak terdapat gelembung gas dan lampu juga tidak menyala. Berarti dapat disimpulkan bahwa air keran ini bukan larutan elektrolit. Baik, hasil dari percobaan atau praktikum kami tadi didapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, pada larutan gula merupakan
larutan non-elektrolit karena pada saat percobaan tidak menghasilkan gelembung, gas, dan juga lampu tidak menyala. Yang kedua ada larutan cuka yang termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah karena pada percobaan tadi terdapat sedikit gelembung gas dan lampu tidak menyala. Yang ketiga, air deterjen termasuk dalam larutan elektrolit kuat karena pada hasil percobaan tadi dihasilkan banyak gelembung gas dan lampu menyala terang. Yang keempat, air keran termasuk non-elektrolit karena pada percobaan tadi air keran tidak menghasilkan gelembung dan lampu tidak menyala. Dan yang terakhir terdapat larutan garam. Larutan garam termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat dan menghasilkan banyak gelembung dan juga lampu menyala terang. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata maupun tindak perilaku kami yang kurang berkenan, kami akhiri dengan Parambah Santi. Om Santi 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 Om.